Namaku Kartika. 42 tahun. Seorang janda. Dan bos bengkel di sudut kawasan industri Surabaya. Kalau orang lihat aku sekilas, mereka mungkin mengira aku perempuan galak. Bersuara keras. Geraknya cepat. Tangannya penuh bekas oli. Rambut sering cuma diikat asal. Tidak feminin. Tidak lembut. Tidak terlihat seperti perempuan yang masih menyimpan air mata. Tapi tidak ada yang tahu. Di balik sarung tangan kulit yang kotor itu, aku adalah perempuan yang setiap malam berdoa dalam diam. Aku bangun sebelum subuh. Bukan karena alarm, tapi karena kebiasaan. Karena hidup tidak pernah memberiku pilihan untuk bermalas-malasan. Begitu mata terbuka, yang pertama terlintas di kepala bukan sarapan, melainkan daftar mesin yang harus dicek, pesanan klien yang belum selesai, dan pekerja yang harus diatur. Suara grinder, deru motor balap, benturan besi. Semua itu sudah seperti musik latar hidupku. Aku berdiri di bengkel dengan jumpsuit kerja penuh noda oli, mengawasi puluhan motor antik dan mobil custom. Sebagian lebih rewel dari anak kecil. Tapi justru di tempat itulah aku bertahan. Bengkel bukan cuma tempat kerja. Bengkel adalah tempat aku menyembunyikan luka. Tempat aku pura-pura kuat. Tempat aku mengubur kesepian. Mantan suamiku pergi tanpa banyak kata. Katanya aku terlalu keras. Terlalu sibuk. Terlalu fokus pada detail. Padahal semua itu aku lakukan demi membangun usaha kami. Demi masa depan. Tapi rupanya, tidak semua orang kuat hidup dengan perempuan yang belajar berdiri sendiri. Saat dia pergi, aku cuma punya dua pilihan. Menyerah, atau bangkit dengan kaki gemetar. Dan aku memilih berdiri. Meski berkali-kali jatuh. Meski pernah hampir bangkrut. Meski pernah dihina. Meski pernah dicibir karena usia makin bertambah tapi hidup tetap berat. Orang-orang sekarang mungkin cuma lihat Kartika si bos bengkel. Mereka tidak tahu berapa kali aku menangis sendirian di kamar. Berapa kali aku menatap langit malam sambil bertanya pada Tuhan, kenapa hidup terasa sekeras ini? Aku terbiasa pura-pura kuat. Padahal hatiku remuk. Aku terbiasa menolong orang. Padahal aku sendiri sedang tenggelam. Aku terbiasa jadi sandaran. Padahal pundakku sendiri hampir runtuh. Kadang aku merasa, menjadi perempuan kuat itu melelahkan. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana caranya menjadi janda yang tidak rapuh. Tidak ada yang mengajari bagaimana tetap tersenyum saat rumah terasa kosong. Tidak ada yang memelukmu ketika malam datang terlalu panjang. Aku hanya tahu satu hal. Kalau aku berhenti bergerak, hidup akan menggilasku tanpa ampun. Maka aku terus bekerja. Terus bangun. Terus berjuang. Tanpa banyak bicara. Tanpa banyak berharap. Aku bahkan sudah berhenti berharap tentang cinta. Bagiku, yang penting bengkel jalan. Pekerja dapat gaji. Tagihan terbayar. Dan aku bisa tidur tanpa dikejar hutang. Soal hati, aku simpan rapat-rapat. Karena pernah terlalu sakit untuk percaya lagi. Sampai suatu hari. Hari yang seharusnya biasa saja. Hari dengan bau oli yang sama. Langit Surabaya yang panas. Dan rutinitas yang tidak berubah. Aku tidak tahu bahwa pagi itu Allah sedang menyiapkan pertemuan. Pertemuan yang akan menggeser seluruh arah hidupku. Hari itu bengkel kacau. Satu motor drag lepas dari stand. Melaju liar seperti kehilangan kendali. Pekerja panik. Aku berlari paling depan. Sepatu kerja licin oleh oli. Napas ngos-ngosan.
Jantung hampir lompat keluar. Aku teriak ke semua orang. Tapi saat semua bergerak tanpa arah, aku melihat seorang lelaki berdiri di pintu bengkel. Tenang. Santai. Seolah sedang menonton pertunjukan gratis. Tangannya terlipat di dada. Matanya tajam tapi tidak ribut. Dan entah kenapa, tatapan itu terasa berbeda. Aku belum tahu namanya. Aku belum tahu ceritanya. Aku belum tahu masa lalunya. Yang aku tahu cuma satu. Ada sesuatu di sorot matanya. Seolah dia bukan orang biasa. Lelaki itu bergerak cepat. Menangkap motor yang mengamuk. Menghentikannya dengan kekuatan yang tidak kelihatan di tubuhnya yang sederhana. Dan di detik itu, aku terdiam. Bukan karena kagum semata, tapi karena ada getaran aneh di dadaku. Seperti hidupku baru saja disentuh oleh sesuatu yang belum kupahami. Dia menatapku. Senyumnya tipis. Nada bicaranya tenang. Seakan kekacauan barusan hanyalah kejadian kecil. Dan entah kenapa, aku merasa Allah sedang memperlihatkan sesuatu. Aku tidak percaya kebetulan. Aku percaya setiap pertemuan membawa pesan. Kadang pesan itu datang sebagai kebahagiaan. Kadang sebagai ujian. Dan kadang sebagai jawaban dari doa yang bahkan tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Hari itu, aku masih Kartika yang sama. Masih janda yang keras. Masih bos bengkel yang galak. Masih perempuan yang menolak berharap. Tapi tanpa aku sadari, Allah sudah mulai menulis bab baru dalam hidupku. Bukan dengan bunga. Bukan dengan kata manis. Tapi dengan bau oli, motor liar, dan seorang lelaki asing. Aku belum tahu bahwa lelaki itu datang membawa cerita. Bahwa dia juga menyimpan luka. Bahwa dia juga sedang mencari tempat pulang. Dan aku belum tahu bahwa di tengah hidupku yang penuh suara mesin, Allah sedang menyiapkan keheningan yang berbeda. Keheningan yang kelak akan mengajarkanku bahwa perempuan sekeras apapun tetap butuh tempat bersandar. Dan janda setegar apapun tetap pantas dicintai. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah tentang dua jiwa yang sama-sama pernah hancur. Tentang bagaimana Tuhan mempertemukan mereka di waktu yang paling tidak terduga. Dan ini baru permulaan. Dan di sanalah aku berdiri. Masih dengan bau oli di tanganku. Masih dengan jantung yang belum sepenuhnya tenang. Masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lelaki itu menyerahkan kunci motor ke salah satu mekanikku, lalu berjalan ke arahku. Langkahnya biasa saja. Tidak terburu-buru. Tidak sok pahlawan. Seolah dia hanya membantu memungut sesuatu yang jatuh. Aman, Bu, katanya pelan. Suaranya rendah. Tenang. Tidak ada nada ingin dipuji. Aku mengangguk. Entah kenapa tenggorokanku terasa kering. Aku terbiasa menghadapi situasi darurat. Aku terbiasa berteriak pada puluhan orang sekaligus. Tapi di hadapan lelaki itu, aku justru kehilangan kata. Dia memperkenalkan diri. Nama saya Raga. Satu kata. Singkat. Aku menjawab seperlunya. Kartika. Kami berjabat tangan. Telapak tangannya kasar. Bekas kerja berat. Bukan tangan orang kantoran. Bukan tangan orang yang hidupnya mudah. Ada cerita di balik genggaman itu. Aku bisa merasakannya. Raga berdiri sebentar, memperhatikan bengkelku. Matanya menyapu rak onderdil. Mesin bubut. Motor-motor custom yang belum selesai.
para mekanik yang masih gemetar karena insiden barusan. Lalu dia berkata pelan, "Kalau boleh jujur, tempat ini punya jiwa." Aku mengernyit. Jiwa? Dia tersenyum tipis. Bengkel biasanya cuma dianggap tempat kotor. Tapi yang ini terasa hidup. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada orang yang tidak melihat bengkelku sebagai tempat kasar. Ada orang yang melihatnya sebagai rumah. Raga tidak banyak bicara. Dia tidak bertanya macam-macam. Tidak mencoba sok dekat. Dia hanya membantu membereskan kekacauan tadi. Mengangkat motor. Menyeka oli yang tumpah. Mengatur ulang peralatan. Aku memperhatikannya dari jauh. Gerakannya rapi. Efisien. Seolah dia sudah lama terbiasa bekerja di tempat seperti ini. Saat semua mulai tenang, dia mendekat lagi. "Saya lagi cari kerja," katanya. Nada bicaranya datar. Tidak memelas. Tidak juga penuh percaya diri. Hanya jujur. Aku menatap wajahnya. Ada garis lelah di bawah matanya. Ada sesuatu yang berat di sorot pandangnya. Aku sudah bertahun-tahun mempekerjakan orang. Aku tahu mana yang cuma numpang lewat. Dan mana yang benar-benar butuh kesempatan. Raga masuk kategori kedua. "Kamu bisa apa?" tanyaku. Dia tidak menjawab panjang. Mekanik dasar. Las. Bubut ringan. Dan saya cepat belajar. Jawabannya sederhana. Tidak berlebihan. Aku menyuruhnya ambil alat. Menguji sedikit kemampuannya. Dia bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan. Tidak panik. Tidak tergesa. Aku memperhatikan detail kecil. Cara dia mengencangkan baut. Cara dia membersihkan sisa oli. Cara dia menyusun alat kembali ke tempatnya. Orang yang hidupnya berantakan biasanya meninggalkan pekerjaan setengah-setengah. Raga tidak. Sore itu, tanpa perjanjian resmi, tanpa tanda tangan kontrak, aku memutuskan memberi dia kesempatan. Bukan karena dia menangkap motor liar tadi, tapi karena aku melihat sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang sama seperti yang ada di diriku. Luka yang tidak dipamerkan. Kelelahan yang disimpan. Dan tekad untuk tetap berdiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Bengkel tetap ramai. Aku tetap galak. Pekerja tetap ribut. Tapi ada satu hal yang berubah. Ada kehadiran baru. Raga datang paling pagi. Pulang paling akhir. Tidak pernah mengeluh. Tidak banyak bercanda. Dia bekerja seperti orang yang tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kadang aku melihatnya duduk sendirian saat jam istirahat. Menatap lantai. Bukan main ponsel. Bukan merokok. Hanya diam. Seolah pikirannya sedang berjalan jauh. Aku tidak bertanya. Aku juga punya kebiasaan diam sendiri. Kami seperti dua orang yang sama-sama memahami arti sepi. Tanpa perlu membicarakannya. Malam itu hujan turun tiba-tiba. Bengkel sudah hampir tutup. Pekerja satu persatu pulang. Aku masih mengecek laporan. Raga membereskan alat. Lampu bengkel redup. Suara hujan menimpa atap seng terdengar seperti ribuan langkah kecil. Dia menghampiriku. Mau saya antar pulang? Aku refleks menggeleng. Aku biasa sendiri. Dia mengangguk. Tidak memaksa. Tidak menawar lagi. Hanya mengambil jas hujannya. Saat hendak pergi, dia berhenti sebentar. Terima kasih sudah kasih saya kerja. Nada suaranya tulus. Aku menatapnya.
Dan untuk sesaat, aku melihat bayangan diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Perempuan yang juga pernah berdiri di depan orang asing, meminta kesempatan. Aku cuma kasih kesempatan, jawabku. Yang nentuin kamu bertahan atau tidak, itu kamu sendiri. Dia tersenyum kecil. Lalu pergi menembus hujan. Aku berdiri di pintu bengkel lebih lama dari biasanya. Melihat siluet tubuhnya menghilang di gelap malam. Entah kenapa dadaku terasa sesak. Bukan karena sedih. Bukan karena senang. Tapi karena ada perasaan asing yang tiba-tiba menyelinap. Aku cepat-cepat menepisnya. Aku janda. Aku bos. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh baper. Aku sudah terlalu lama hidup sendiri. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Begitu yang selalu aku katakan pada diriku sendiri. Tapi malam itu, di tengah suara hujan dan bau oli yang belum hilang, aku berdoa pelan dalam hati. Ya Allah, kalau dia datang cuma untuk numpang lewat, kuatkan aku untuk tidak berharap. Karena aku tahu, hati yang pernah mati, kalau disentuh sedikit saja, bisa belajar berdetak lagi. Dan aku belum siap untuk itu. Aku belum tahu siapa Raga sebenarnya. Aku belum tahu masa lalunya. Aku belum tahu kenapa sorot matanya selalu tampak jauh. Yang aku tahu hanya satu. Allah mengirimnya tanpa aba-aba. Dan sejak hari itu, hidupku tidak lagi sepenuhnya sunyi. Dan sejak hari itu, hidupku tidak lagi sepenuhnya sunyi. Raga bekerja dengan tenang. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Kami tidak banyak bicara. Tidak ada rayuan. Tidak ada obrolan pribadi. Hanya kerja. Mesin. Laporan. Dan sesekali tatapan singkat yang cepat kami alihkan. Tapi entah kenapa, keberadaannya mulai terasa. Bukan karena dia mencolok. Justru karena dia terlalu tenang. Seperti bayangan yang selalu ada di sudut ruangan. Aku mulai mengenali kebiasaannya. Cara dia selalu merapikan alat sebelum pulang. Cara dia tidak pernah mengambil jatah istirahat lebih lama. Cara dia menunduk setiap kali lewat di depanku, seolah memberi hormat kecil. Dan cara dia selalu datang paling pagi. Seperti orang yang tidak ingin terlalu lama berada di rumahnya sendiri. Aku tahu tanda-tanda itu. Aku juga pernah seperti itu. Ada malam-malam tertentu ketika hujan turun lebih lama dari biasanya. Bengkel sepi. Lampu berkedip karena listrik tidak stabil. Para mekanik sudah pulang. Hanya aku dan Raga yang tersisa. Aku sedang menyelesaikan pembukuan. Dia membersihkan lantai yang masih basah oleh oli. Suara hujan di atap seng terdengar berat. Seperti membawa cerita dari langit. Tiba-tiba listrik padam. Bengkel gelap. Hanya cahaya dari luar yang masuk lewat celah pintu. Aku menghela napas panjang. Biasa, gumamku. Raga menyalakan senter ponselnya. Cahayanya memantul di mesin-mesin. Menciptakan bayangan panjang di dinding. Kami duduk berhadapan di bangku kayu. Diam. Aku tidak tahu kenapa aku tidak langsung pulang. Biasanya aku akan segera mengunci pintu. Tapi malam itu, kakiku terasa berat. Mungkin karena hujan. Mungkin karena kelelahan. Atau mungkin karena ada sesuatu yang ingin keluar dari dadaku. Raga memecah keheningan. Bu Kartika, boleh tanya sesuatu? Aku mengangguk pelan. Kenapa ibu tetap buka bengkel ini sendirian? Pertanyaan itu sederhana. Tapi menusuk. Aku tersenyum tipis. Karena kalau aku tutup, aku tidak tahu harus jadi apa. Dia terdiam. Aku melanjutkan.
Bengkel ini satu-satunya yang tersisa setelah semuanya runtuh. Aku tidak biasa bicara seperti itu. Aku tidak suka membuka diri. Tapi entah kenapa, kata-kata itu keluar begitu saja. Raga menunduk. Lalu dia berkata pelan. Saya juga begitu. Aku menatapnya. Dia menghela napas panjang. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke dalam air. Tenang. Tapi membuat gelombang. Aku tidak langsung bertanya. Aku membiarkan dia melanjutkan jika memang ingin. Dan dia melanjutkan. Istrinya meninggal 3 tahun lalu. Sakit. Cepat. Tanpa banyak waktu untuk pamit. Sejak itu, hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Dia meninggalkan kampung halaman. Berpindah-pindah kerja. Tidak betah di satu tempat. Karena setiap sudut kota mengingatkannya pada seseorang yang sudah tidak ada. Ada hari-hari di mana saya merasa napas saja itu berat, katanya. Aku menelan ludah. Aku tahu rasa itu. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan pasangan. Bagaimana rasanya bangun di pagi hari dan menyadari tidak ada lagi orang yang menunggu. Bagaimana rasanya menahan tangis di tempat ramai. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya duduk diam. Kadang yang paling dibutuhkan orang bukan nasihat, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Raga menatap lantai. Saya kira kalau saya kerja terus, capek terus, saya bisa lupa. Dia tersenyum pahit. Ternyata tidak. Aku mengangguk. Luka tidak bisa dilupakan, kataku pelan. Hanya bisa diajak hidup berdampingan. Dia mengangkat kepala. Menatapku. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Aku jarang melihat lelaki menangis. Dan aku tahu betapa mahalnya air mata itu. Aku berdiri. Mengambil 2 gelas air mineral. Memberikan 1 padanya. Kami minum dalam diam. Hujan masih turun. Lampu belum menyala. 2 orang dewasa duduk di bengkel gelap. Dikelilingi mesin dan bau oli. Tapi entah kenapa, suasananya terasa hangat. Aku bercerita sedikit tentang diriku. Tentang mantan suami yang pergi. Tentang bagaimana aku belajar mengelola bengkel sendirian. Tentang malam-malam ketika aku memeluk bantal agar tidak merasa kosong. Aku tidak menceritakan semuanya. Hanya secukupnya. Raga mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak memotong. Tidak menghakimi. Dia hanya mengangguk pelan. Kadang berkata, saya mengerti. Dan itu saja sudah cukup. Malam itu aku sadar satu hal. Allah tidak mempertemukan kami karena kebetulan. Dia mempertemukan 2 orang yang sama-sama pernah jatuh. Agar mereka belajar berdiri lagi. Bukan sebagai penyelamat. Bukan sebagai pahlawan. Tapi sebagai sesama manusia yang lelah. Lampu akhirnya menyala kembali. Cahaya terang memenuhi bengkel. Aku berdiri. Mengambil jaket. Raga juga berdiri. Kami berjalan ke pintu bersama. Sebelum pulang, dia berkata pelan, terima kasih sudah mau dengar. Aku mengangguk. Sama-sama. Kami tidak berpelukan. Tidak berjabat tangan. Tidak ada momen dramatis. Dia hanya naik motornya. Aku mengunci pintu bengkel. Tapi sejak malam itu, aku tahu, hubungan kami tidak lagi sekadar bos dan pekerja. Ada ikatan sunyi. Ikatan 2 orang yang sama-sama terluka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu kemana cerita ini akan membawa kami. Aku tidak tahu apakah luka bisa benar-benar sembuh.
Yang aku tahu hanya satu. Kadang Allah tidak langsung menghapus rasa sakit. Kadang Dia hanya mengirim seseorang agar kamu tidak berjalan sendirian di tengah gelap. Kadang Allah tidak langsung menyembuhkan. Kadang Dia hanya menempatkan seseorang di sampingmu. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada pengakuan perasaan. Tidak ada sikap berlebihan. Kami kembali pada rutinitas masing-masing. Aku sebagai bos bengkel. Raga sebagai mekanik yang bekerja dengan tenang. Tapi ada sesuatu yang mulai bergeser di dalam dadaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Raga selalu menyisakan kursi untukku saat aku terlihat lelah. Bagaimana dia tanpa diminta menggantikan pekerja lain saat melihat aku kewalahan. Bagaimana dia diam-diam menutup pintu bengkel kalau hujan mulai deras. Tidak pernah dia katakan itu sebagai perhatian. Dia melakukannya seperti kebiasaan. Seolah membantu adalah bagian dari napasnya. Aku pura-pura tidak melihat. Aku berpura-pura sibuk dengan laporan. Aku berpura-pura kuat. Padahal setiap perhatian kecil itu mengetuk tembok hatiku pelan-pelan. Ada pagi ketika aku datang dengan kepala berat. Kurang tidur. Banyak pikiran. Aku duduk di meja kerjaku lebih lama dari biasanya. Raga meletakkan segelas kopi di sudut meja. Tanpa bicara. Tanpa menatapku. Aku menoleh. Dia sudah berjalan menjauh. Aku memegang gelas itu. Hangat. Aku tidak ingat kapan terakhir kali ada orang yang memperhatikan kelelahan kecilku. Ada siang ketika panas Surabaya terasa kejam. Aku berdiri lama mengawasi pengerjaan mesin. Keringat mengalir dari pelipisku. Raga datang membawa handuk kecil. Menaruhnya di bahuku. Biar nggak masuk mata, katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Tapi dadaku bergetar. Hal-hal sederhana seperti itu. Justru yang paling dalam menyentuh. Aku mulai menunggu tanpa sadar. Menunggu suara motornya datang pagi-pagi. Menunggu langkah kakinya di lantai bengkel. Menunggu caranya menunduk setiap lewat di depanku. Dan aku membenci diriku sendiri karena itu. Aku terlalu tua untuk jatuh cinta. Aku terlalu lelah untuk berharap. Aku terlalu sering kecewa. Aku janda. Aku bos. Aku tidak boleh goyah. Tapi hati tidak pernah minta izin. Ada sore ketika aku harus mengantar spare part ke klien. Mobilku mogok di tengah jalan. Aku berdiri di pinggir trotoar. Menatap mesin yang panas. Aku sudah siap menelepon bengkel lain. Tapi tiba-tiba motor Raga berhenti di belakang mobilku. Dia tidak bertanya kenapa aku di situ. Dia langsung membuka kap. Memeriksa kabel. Mengencangkan selang. Tangannya kotor oleh oli. Dan 15 menit kemudian, mobilku hidup kembali. Kok tahu saya di sini? Tanyaku. Dia mengangkat bahu. Saya lihat posisi GPS bengkel ibu masih aktif di HP. Aku terdiam. Aku lupa kalau aku pernah memintanya pasang aplikasi itu untuk keperluan operasional. Ternyata dia menggunakannya. Untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku ingin berkata sesuatu. Tapi yang keluar hanya, "Makasih." Dia mengangguk. Naik motornya. Pergi begitu saja. Seolah itu bukan apa-apa. Padahal bagiku, itu segalanya. Aku mulai merasa takut. Takut pada perasaan yang tumbuh diam-diam. Takut pada diriku sendiri. Takut kalau aku kembali berharap. Aku pernah percaya. Aku pernah menyerahkan hati. Dan aku tahu betapa sakitnya ketika semuanya runtuh. Malam-malamku mulai dipenuhi pertanyaan.
Kenapa Allah mempertemukan kami? Untuk apa? Sebagai pelajaran? Atau sebagai hadiah setelah luka panjang? Aku sering menatap langit dari teras rumah. Berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh lagi kalau ini bukan jalanku. Di bengkel, Raga tetap seperti biasa. Dia tidak berubah. Dia tidak mendekat berlebihan. Dia tidak menunjukkan perasaan. Justru ketenangannya itulah yang membuat hatiku semakin rapuh. Ada hari ketika aku marah tanpa alasan. Stres karena klien cerewet. Pekerja salah pasang spare part. Aku membentak. Suasana bengkel tegang. Semua diam. Raga menghampiriku pelan. Bu, tarik napas dulu. Hanya itu. Tidak menggurui. Tidak membela siapapun. Aku menatapnya. Dan entah kenapa air mataku hampir jatuh. Aku masuk ke ruanganku. Mengunci pintu. Menangis sebentar. Aku bukan marah pada mereka. Aku marah pada diriku sendiri. Karena aku mulai peduli. Karena aku mulai merasa ada yang berubah. Dan perubahan selalu menakutkan. Saat aku keluar, Raga meletakkan sebotol air di mejaku. Aku tahu dia yang melakukannya. Aku tidak mengucapkan terima kasih. Aku hanya meminumnya perlahan. Kami sama-sama pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu. Dia tahu. Aku mulai sadar bahwa perhatian tidak selalu datang dengan kata cinta. Kadang datang sebagai kopi hangat. Sebagai handuk kecil. Sebagai mobil yang diperbaiki di pinggir jalan. Sebagai air minum setelah amarah reda. Dan aku mulai sadar. Aku tidak lagi sendirian di bengkel itu. Namun aku juga sadar. Usia kami berbeda. Status kami berbeda. Aku atasan. Dia bawahan. Aku janda. Dia duda. Banyak tembok yang berdiri di antara kami. Dan aku tidak tahu tembok mana yang harus kuhancurkan terlebih dulu. Malam itu aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku berkata pada Tuhan, kalau dia hanya persinggahan, kuatkan aku untuk melepas. Kalau dia ujian, kuatkan aku untuk lulus. Dan kalau dia jawaban, tolong siapkan hatiku. Karena aku tahu, Allah tidak pernah bermain-main dengan pertemuan. Dan perhatian yang datang diam-diam seringkali adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan perhatian yang datang diam-diam itu akhirnya menuntut keberanian. Hari itu senja turun lebih cepat. Langit Surabaya berwarna jingga pucat. Bengkel mulai sepi. Satu persatu pekerja pulang. Aku masih duduk di meja kerjaku, menyelesaikan laporan. Raga sedang membersihkan alat. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada firasat apapun. Sampai dia berdiri di depan pintu ruanganku. Bu Kartika. Nada suaranya berbeda. Lebih pelan. Lebih berat. Aku menoleh. Iya. Dia berdiri canggung. Tangannya saling menggenggam. Matanya tidak langsung menatapku. Boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Dia masuk. Menutup pintu perlahan. Ruangan kecil itu terasa lebih sempit dari biasanya. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Dan napasku sendiri. Kami berdiri saling berhadapan. Tidak duduk. Tidak tersenyum. Raga menarik napas panjang. Seolah sedang mengumpulkan keberanian yang tercecer. Saya nggak pintar ngomong, katanya. Aku diam. Saya juga bukan orang yang pandai bikin janji. Dadaku mulai terasa sesak. Aku sudah bisa menebak arah kalimat ini. Tapi aku belum siap mendengarnya. Raga mengangkat wajahnya.
Tatapannya lurus ke mataku. Sejak saya kerja di sini, saya merasa hidup saya pelan-pelan kembali. Aku ingin memotong. Tapi suaraku tidak keluar. Bukan karena pekerjaannya. Tapi karena ibu. Kata-kata itu jatuh pelan. Tidak dramatis. Tidak berlebihan. Tapi cukup untuk mengguncang benteng yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku menelan ludah. Raga? Dia mengangkat tangan kecil. Memberi isyarat agar aku membiarkannya menyelesaikan. Saya tahu posisi saya. Saya cuma karyawan. Saya duda. Hidup saya belum beres. Dia tersenyum pahit. Tapi saya juga tahu apa yang saya rasakan. Aku menatap lantai. Hatiku ribut. Kepalaku penuh. Aku ingin berkata ini salah. Aku ingin berkata ini tidak mungkin. Aku ingin berkata kami terlalu berbeda. Tapi bagian lain dari diriku ingin menangis. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada lelaki yang jujur tentang perasaannya padaku. Bukan dengan gombal. Bukan dengan janji surga. Tapi dengan suara yang sedikit bergetar. Saya nggak minta ibu apa-apa, lanjutnya. Saya cuma mau jujur. Aku menghela napas panjang. Aku berjalan ke jendela. Menatap langit senja. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah ke depan bisa berarti jatuh. Satu langkah mundur berarti tetap sendirian. Aku berbicara tanpa menoleh. Raga, aku janda. Aku tahu. Usiaku jauh di atasmu. Aku tahu. Aku atasanmu. Aku tahu juga. Aku memejamkan mata. Dan aku sudah terlalu capek untuk patah hati lagi. Ruangan itu sunyi. Aku bisa merasakan Raga berdiri di belakangku. Tidak mendekat. Tidak memaksa. Hanya menunggu. Aku nggak bisa janji apapun, kataku lirih. Aku nggak bisa bilang iya. Tapi aku juga nggak sanggup bilang tidak. Aku berbalik. Menatap wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Dan entah kenapa, itu membuat dadaku makin perih. Aku takut, Raga, aku akhirnya jujur. Takut terlihat lemah. Takut terlihat tua. Takut dilukai lagi. Takut jadi bahan omongan. Takut berharap. Dia mengangguk pelan. Saya juga takut, Bu. Kami sama-sama tersenyum kecil. Dua orang dewasa. Dua hati yang pernah remuk. Berdiri saling menatap tanpa tahu harus melangkah kemana. Aku menarik napas. Lalu berkata kalimat yang bahkan tidak kurencanakan. Kita jalan pelan-pelan. Raga menatapku. Aku melanjutkan. Aku tidak memberimu janji. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku membuka pintu. Dia tidak melonjak kegirangan. Tidak memelukku. Tidak bersorak. Dia hanya mengangguk pelan. Seolah mengerti betapa mahalnya kalimat itu bagiku. Terima kasih, katanya. Bukan terima kasih karena aku menerimanya. Tapi terima kasih karena aku mempercayainya sedikit. Kami keluar dari ruangan bersama. Senja sudah hampir habis. Lampu bengkel menyala satu persatu. Aku berjalan lebih pelan dari biasanya. Raga menjaga jarak setengah langkah di belakangku. Tidak menempel. Tidak juga menjauh. Aku bisa merasakan kehadirannya. Dan itu anehnya menenangkan. Malam itu aku pulang dengan pikiran penuh. Aku rebah di tempat tidur tanpa langsung memejamkan mata. Aku menatap langit-langit. Mengulang kata-kataku sendiri. Aku tidak memberimu janji, tapi aku membuka pintu. Aku sadar betul apa artinya itu.
Artinya aku memberi ruang. Artinya aku mengambil risiko. Artinya aku membiarkan seseorang masuk ke wilayah yang selama ini terkunci. Aku berdoa lama malam itu. Ya Allah, aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Aku hanya tahu aku sudah terlalu lama sendiri. Kalau dia baik untuk imanku, dekatkan. Kalau dia hanya ujian, kuatkan aku. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih. Tapi karena aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Bahwa aku rindu ditemani. Bahwa aku lelah jadi kuat sendirian. Dan bahwa di balik kerasnya hidupku, aku tetap perempuan yang ingin dicintai dengan cara yang sederhana. Dan sejak sore itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan karena kami resmi apa-apa. Tapi karena dua hati yang nyaris mati akhirnya berani membuka pintu sedikit. Dan sejak sore itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan karena kami resmi apa-apa. Bukan karena ada janji. Tapi karena aku membiarkan seseorang berjalan lebih dekat ke ruang paling rapuh di hatiku. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Kami tetap menjaga jarak di bengkel. Tetap profesional. Tetap seperti biasa di depan orang lain. Tapi di antara suara mesin dan bau oli, aku bisa merasakan getaran yang tidak pernah ada sebelumnya. Kami jarang bicara soal perasaan. Seolah sama-sama tahu, kata-kata bisa merusak sesuatu yang masih sangat rapuh. Kami hanya saling memahami lewat diam. Sampai malam itu datang. Malam ketika hujan turun tanpa aba-aba. Langit gelap sejak maghrib. Aku pulang lebih cepat. Tubuhku lelah. Hatiku penuh. Aku mandi lama. Membiarkan air hangat mengalir di punggungku. Berharap semua kegelisahan ikut luruh. Rumah terasa terlalu sepi. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Lampu temaram. Jam dinding berdetak pelan. Aku hampir tertidur di sofa ketika suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku berdiri, mengintip dari balik tirai. Raga, dengan jaket hitamnya. Helm masih di tangan. Dia berdiri ragu di depan pagar. Seolah menimbang apakah ini keputusan yang tepat. Aku membuka pintu. Belum sempat aku bicara. Dia sudah menunduk kecil. Maaf ganggu malam-malam, Bu. Aku menggeleng. Masuk. Kami berdiri di teras. Aku tidak langsung mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Entah kenapa aku belum siap. Dia pun tidak memaksa. Hujan turun pelan. Bau tanah basah bercampur udara dingin. Kami berdiri berhadapan, dengan jarak yang cukup dekat untuk saling mendengar napas. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Raga mengusap tengkuknya. Saya cuma kepikiran ibu. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dadaku menghangat. Saya takut ibu kebanyakan mikir sendirian. Aku tersenyum kecil. Aku sudah biasa. Dia menggeleng pelan. Tidak ada yang seharusnya biasa dengan kesepian. Aku terdiam. Dia benar. Kami sama-sama menatap hujan. Tidak ada musik. Tidak ada suara lain selain rintik air. Raga menarik napas panjang. Bu Kartika. Nada suaranya berat. Saya nggak datang buat minta jawaban. Aku menoleh. Dia melanjutkan. Saya cuma mau bilang, apapun keputusan ibu nanti, saya terima. Hatiku bergetar. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku juga belum tahu jawabannya, kataku jujur. Aku masih takut. Raga mengangguk. Saya juga. Kami tersenyum tipis.
Dua orang dewasa yang sama-sama gentar pada masa depan. Aku bersandar di tiang teras, memandang jalanan yang basah. Raga, hidupku tidak sederhana, kataku pelan. Aku punya bengkel. Aku punya tanggung jawab. Aku punya masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Dia menatapku dengan serius. Saya tidak datang untuk membuat hidup ibu lebih rumit. Dia menelan ludah. Saya cuma ingin jadi orang yang berdiri di samping ibu, kalau ibu izinkan. Kalimat itu membuat air mataku hampir jatuh. Bukan karena romantis, tapi karena tulus. Aku menutup mata sebentar, mengumpulkan keberanian. Kalau kita jalan bareng, jalannya nggak akan mulus. Aku tahu. Aku bisa keras. Saya tahu. Aku bisa tiba-tiba menarik diri. Saya juga tahu. Aku menatapnya. Dan aku mungkin akan menyakitimu tanpa sengaja. Dia tersenyum kecil. Kita semua pernah saling menyakiti, Bu. Yang penting mau belajar. Hening kembali. Aku merasakan sesuatu yang lama hilang. Rasa aman. Bukan karena dia menjanjikan apa-apa, tapi karena dia tidak berusaha menjadi siapa-siapa. Dia hanya hadir. Aku menghela napas, lalu berkata pelan, "Kita lihat sampai sejauh mana kita bisa berjalan." Itu bukan janji. Itu bukan ikrar. Itu hanya kesediaan untuk mencoba. Raga menunduk. Tangannya mengepal sebentar. Aku bisa melihat dia menahan emosi. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan," katanya lirih. Aku mengangguk. Kami berdiri di bawah hujan yang makin deras. Tidak saling menyentuh. Tapi hati kami terasa lebih dekat dari sebelumnya. Sebelum pergi, dia berkata, "Kalau ibu butuh apa-apa, telepon saya." Aku mengangguk lagi. Dia memakai helmnya. Naik motor. Menoleh sebentar. Lalu melaju pelan meninggalkan rumahku. Aku berdiri lama di teras. Membiarkan hujan membasahi ujung kakiku. Aku tidak tahu apakah aku baru saja membuat keputusan paling benar. Atau paling berani dalam hidupku. Aku masuk ke dalam rumah. Menutup pintu. Menyandarkan punggungku di sana. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh perlahan. Bukan karena sedih. Tapi karena aku sadar. Aku baru saja membuka pintu untuk seseorang masuk ke hidupku. Dan sejak malam itu, aku tahu. Jalan yang kupilih tidak lagi hanya tentang aku. Kadang Allah tidak memberi kita kepastian. Dia hanya memberi kita keberanian untuk melangkah satu langkah kecil. Dan malam itu, aku melangkah. Dan malam itu menjadi garis tipis yang membelah hidupku menjadi dua. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Kami tetap profesional. Tetap menjaga jarak. Tetap memanggil dengan nada formal di depan pekerja lain. Aku tetap Bu Kartika. Dia tetap Raga. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada percakapan pribadi di ruang terbuka. Semua harus tampak normal. Tapi di balik semua itu, ada dunia kecil yang hanya kami berdua yang tahu. Kadang itu hanya berupa tatapan singkat saat aku lewat. Kadang hanya anggukan kecil dari kejauhan. Kadang secarik catatan kecil tentang pekerjaan yang sengaja dia letakkan di mejaku. Dengan tulisan rapi. Mesin selesai jam 3. Aku membaca itu seperti membaca pesan rahasia. Aku menegakkan punggungku. Berpura-pura sibuk. Padahal hatiku sedang belajar berdetak dengan irama baru. Aku mulai menyadari kebiasaan aneh. Aku datang lebih pagi. Bukan karena pekerjaan.
Tapi karena aku ingin memastikan Raga baik-baik saja, aku pulang lebih sore. Bukan karena laporan, tapi karena aku ingin mendengar suara motornya terakhir sebelum bengkel tutup. Aku benci mengakui itu. Aku perempuan dewasa. Aku janda. Aku pemilik usaha. Aku seharusnya tidak bersikap seperti gadis baru jatuh cinta. Tapi perasaan tidak mengenal jabatan. Ada hari ketika aku sakit kepala. Aku tidak bilang siapa-siapa. Aku tetap datang ke bengkel. Raga melihat wajahku pucat. Tanpa bicara, dia menaruh minyak angin di mejaku. Aku menatapnya. Dia pura-pura sibuk. Aku tersenyum kecil. Perhatian seperti itu lebih dalam dari 1000 kata cinta. Kadang kami berbicara lewat pekerjaan. Tapi maknanya lebih dari itu. Ada baut yang longgar di mesin ini. Aku tahu itu bukan cuma soal mesin. Itu tentang aku yang juga sedang goyah. Aku menjawab pendek. Nanti aku cek. Dan dia mengangguk. Kami mengerti bahasa masing-masing. Ada sore ketika bengkel hampir tutup. Hanya kami berdua yang tersisa. Aku menghitung uang kas. Dia menyapu lantai. Radio kecil di sudut ruangan memutar lagu lama. Aku tidak hafal judulnya. Tapi nadanya sendu. Raga berhenti menyapu. Menatap keluar pintu. Aku berdiri di sampingnya. Kami tidak saling menyentuh. Tapi bahu kami hampir bersinggungan. Aku bisa mencium bau sabun di bajunya. Dan entah kenapa, aku merasa damai. Capek, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia tidak menjawab. Hanya menyodorkan botol air. Aku menerimanya. Malam itu kami pulang bersama. Dengan motor masing-masing. Dengan jarak beberapa meter. Seolah kami orang asing. Padahal hati kami berjalan beriringan. Aku mulai belajar menahan diri. Aku tidak boleh menunjukkan apa-apa. Pekerja bisa bicara. Tetangga bengkel bisa menilai. Aku tidak mau hidup Raga jadi bahan gosip. Aku juga tidak mau wibawaku sebagai bos runtuh. Maka aku membangun tembok di siang hari. Dan merapuhkannya kembali saat sendiri. Ada malam ketika aku ingin menelepon Raga hanya untuk bertanya apakah dia sudah makan. Tapi aku menahan diri. Aku menggenggam ponsel. Menutup mata. Menarik napas panjang. Aku belajar bahwa mencintai diam-diam itu melelahkan. Tapi juga indah. Karena tidak ada tuntutan. Tidak ada pamer. Hanya dua hati yang saling menjaga dari kejauhan. Suatu siang, ada klien perempuan yang menggoda Raga terang-terangan. Aku melihat itu dari jauh. Dadaku panas. Tanganku dingin. Aku tidak berhak cemburu. Aku hanya bosnya. Aku membalikkan badan. Berpura-pura tidak peduli. Tapi Raga menolak dengan sopan. Lalu menoleh ke arahku. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Aku tahu. Dia memilihku. Tanpa kata. Tanpa drama. Aku pulang hari itu dengan langkah lebih ringan. Aku mulai sadar. Kami sedang membangun sesuatu yang rapuh tapi jujur. Kami tidak berjanji apa-apa. Kami tidak membicarakan masa depan. Kami hanya hadir hari demi hari. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kadang aku duduk sendiri di ruanganku. Menatap dinding. Bertanya dalam hati. Apakah ini benar? Apakah aku pantas bahagia? Apakah Allah sedang menguji atau sedang memberi? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu hanya satu. Aku mulai menunggu. Menunggu suara motornya. Menunggu pesan singkat tentang mesin selesai.
Menunggu caranya menunduk kecil saat lewat. Menunggu kehadirannya yang tenang. Dan itu menakutkan. Karena menunggu berarti berharap. Dan berharap berarti membuka kemungkinan untuk terluka lagi. Tapi aku juga sadar. Hidup tanpa harapan itu lebih sepi. Suatu malam aku berdoa lebih lama. Aku berkata pada Tuhan, kalau ini salah, hentikan sekarang. Kalau ini benar, kuatkan aku untuk menjalaninya. Aku tidak meminta bahagia. Aku hanya meminta kekuatan. Karena hubungan yang kami jalani bukan hubungan biasa. Ini hubungan dua orang yang pernah hancur. Yang berjalan pelan. Yang belajar percaya lagi. Dan di bengkel penuh bau oli itu, di antara suara mesin dan langkah kaki, aku belajar satu hal penting. Kadang cinta tidak tumbuh dengan bunga dan puisi. Kadang ia tumbuh diam-diam. Di tempat paling tidak romantis. Dan cinta yang tumbuh diam-diam itu, rupanya tidak dibiarkan berjalan tanpa ujian. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara lebih berat. Angin bertiup pelan. Langit seperti menyimpan sesuatu. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Bengkel sepi. Raga pamit lebih dulu karena katanya badannya kurang enak. Aku sempat ingin menahannya. Tapi aku tahu, aku tidak boleh terlalu bergantung. Aku mengangguk saja. Hati-hati di jalan. Dia tersenyum kecil. Lalu pergi. Rumah terasa sunyi saat aku masuk. Aku menyalakan lampu. Melepas sepatu. Menaruh tas di sofa. Merebus air. Rutinitas yang biasa. Tapi dadaku terasa tidak tenang. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Ponselku bergetar. Pesan dari Raga. Singkat. Bu, kalau nanti ada apa-apa, jangan buka pintu. Aku membaca pesan itu 2 kali. 3 kali. Keningku berkerut. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku membalas. Kenapa? Tanda centang biru muncul. Tapi tidak ada jawaban. Aku berdiri. Berjalan ke jendela. Mengintip keluar. Jalanan lengang. Lampu jalan menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang. Mungkin Raga cuma khawatir berlebihan. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak enak itu tidak pergi. Aku mengecek kunci pintu. Aku tutup gorden. Aku duduk kembali. 5 menit. 10 menit. Ponselku tetap sunyi. Aku mencoba menelepon Raga. Tidak aktif. Dadaku makin sesak. Aku berdiri lagi. Mondar-mandir di ruang tamu. Aku merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak aku pahami. Lalu terdengar suara itu. Ketukan. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Tubuhku langsung kaku. Aku menahan napas. Mataku tertuju ke pintu. Aku teringat pesan Raga. Jangan buka pintu. Aku mendekat perlahan. Melihat lewat lubang kecil. Gelap. Aku tidak bisa melihat wajah siapapun. Bu Kartika. Suara laki-laki. Asing. Bukan suara Raga. Aku mundur 1 langkah. Siapa? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak keluar. Dari bengkel. Mau antar barang. Aku menggenggam gagang pintu. Tanganku dingin. Aku tahu semua pengiriman biasanya siang. Tidak pernah malam. Dan tidak pernah tanpa kabar. Barang apa? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Aku mendengar suara napas. Lalu, buka saja pintunya,
Bu. Nada suaranya berubah. Lebih menekan. Jantungku seperti mau meloncat. Aku menelan ludah. Aku janda. Aku sendirian. Tidak ada tetangga yang dekat. Aku mundur perlahan. Mengambil ponsel. Aku kirim pesan ke Raga. Ada orang di depan rumah. Tidak terkirim. Sinyal buruk. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok! 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 Bu Kartika, buka pintunya. Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Napas pendek-pendek. Kepalaku penuh kemungkinan buruk. Aku teringat semua cerita kriminal di berita. Perempuan sendirian. Rumah sepi. Malam gelap. Aku mematikan televisi. Lampu ruang tamu kupadamkan. Aku berdiri dalam gelap. Menahan suara napasku sendiri. Ketukan berhenti. Aku berharap orang itu pergi. Tapi lalu terdengar suara lain. Seperti langkah kaki di teras. Suara gesekan di pagar. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku berdoa pelan. Ya Allah, lindungi aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak punya siapa-siapa untuk kupanggil. Aku menekan ponsel di dadaku. Aku merasa sangat kecil malam itu. Bukan Kartika si bos bengkel. Bukan perempuan keras. Aku hanya janda yang ketakutan di rumah sendiri. Suara itu kembali. Kali ini dari samping jendela. Bayangan bergerak di balik gorden. Aku terduduk. Lututku lemas. Aku hampir tidak bisa berpikir. Aku teringat Raga. Aku teringat caranya berdiri setengah langkah di belakangku. Caranya menaruh botol air saat aku marah. Caranya berkata dia ingin berdiri di sampingku. Dan sekarang aku sendirian. Air mataku mengalir. Aku menggenggam tas kecilku. Aku siap lari ke kamar kalau perlu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari Raga. Saya Otu. Jangan buka apapun. Aku menutup mata. Menghembuskan napas yang sejak tadi kutahan. Ketukan kembali terdengar. Lebih kasar. Bu. Saya tahu ibu di dalam. Aku tidak menjawab. Aku hanya memeluk lututku. Menggigil. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti 1 menit. Aku mendengar suara motor mendekat dari kejauhan. Semakin dekat. Semakin jelas. Orang di luar berhenti mengetuk. Ada suara langkah terburu-buru. Aku berdiri. Mengintip lagi. Lampu motor menyinari halaman. Siluet tubuh Raga terlihat. Dia turun dari motor. Berteriak sesuatu yang tidak kudengar jelas. Aku melihat 2 bayangan menjauh ke arah jalan. Cepat. Seperti orang yang tidak ingin tertangkap. Aku membuka pintu sedikit. Raga berdiri di depan rumah. Dadanya naik turun. Wajahnya tegang. Kartika. Dia menyebut namaku tanpa, Bu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku keluar. Langsung memeluknya. Tangisku pecah. Tubuhku gemetar. Raga memelukku erat. Tangannya hangat di punggungku. Sudah, saya di sini. Aku menangis di dadanya. Untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku lemah di depan orang lain. Malam itu aku sadar. Hidup tidak selalu menguji kita dengan kesepian. Kadang dia menguji kita dengan ketakutan. Agar kita tahu siapa yang benar-benar berdiri saat gelap datang. Dan di dalam pelukan itu, aku baru sadar betapa rapuhnya diriku sebenarnya. Tangisku tidak langsung berhenti.
Aku masih terisak. Raga tidak berkata banyak. Ia hanya memelukku lebih erat. Seolah ingin memastikan aku benar-benar ada. Seolah takut aku menghilang jika ia melepaskan. Aku bisa merasakan detak jantungnya di pipiku. Cepat. Berantakan. Sama sepertiku. Ayo masuk, katanya pelan. Aku mengangguk. Kami masuk ke rumah. Raga mengunci pintu. Memastikan jendela tertutup. Ia memeriksa sudut-sudut rumah seperti seorang penjaga. Aku duduk di sofa. Tanganku masih gemetar. Raga menuangkan air putih. Memberikannya padaku. Minum dulu. Aku meneguk perlahan. Air itu terasa seperti kehidupan. Raga duduk di kursi seberangku. Tatapannya tidak lepas dariku. Maaf saya telat. Aku menggeleng. Bukan itu yang ingin kudengar. Kamu kenal mereka? Raga menghela napas panjang. Enggak. Tapi sejak siang tadi ada orang mondar-mandir dekat bengkel. Saya curiga. Dadaku kembali terasa sesak. Kenapa gak bilang dari awal? Raga menunduk. Saya gak mau bikin ibu takut. Aku tersenyum pahit. Ternyata dunia tidak pernah benar-benar aman. Bahkan untuk orang yang cuma ingin hidup tenang. Aku menyandarkan punggung. Menutup mata sebentar. Tubuhku lelah. Jiwaku lebih lelah. Raga berdiri. Mengambil selimut tipis. Menutupkannya ke bahuku. Gerakannya pelan. Hati-hati. Seolah aku benda rapuh yang bisa pecah kapan saja. Aku membuka mata. Menatapnya. Raga? Iya? Terima kasih. Ia tidak menjawab. Hanya mengangguk kecil. Tapi aku tahu, di balik sikap dinginnya, ada sesuatu yang hangat. Kami duduk dalam diam. Tidak canggung. Hanya sunyi yang penuh makna. Televisi tetap mati. Lampu temaram. Aku bisa mendengar suara jangkrik dari luar. Aku menatap lantai. Kamu gak perlu sejauh ini buat aku. Raga mengangkat wajahnya. Tatapannya serius. Buat saya, ini bukan jauh. Aku menelan ludah. Kalimat itu menghantam pelan. Tapi dalam. Aku janda, Raga. Aku akhirnya berkata. Kalimat yang selalu kutahan. Yang selalu kujadikan tembok. Aku punya anak. Hidupku gak sederhana. Raga diam. Ia menarik napas. Saya tahu. Aku menatapnya. Terus? Terus apa? Kenapa masih mau repot? Raga tersenyum tipis. Bukan senyum manis. Tapi senyum orang yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Karena saya juga gak punya siapa-siapa. Aku terdiam. Raga melanjutkan. Orang tua saya meninggal waktu saya masih SMA. Saya hidup dari bengkel ke bengkel. Tidur di mana saja. Makan apa saja. Dadaku terasa diremas. Saya tahu rasanya pulang ke rumah kosong. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi. Kami berdua ternyata sama-sama yatim oleh keadaan. Aku oleh pernikahan yang mati. Dia oleh keluarga yang hilang. Dua orang dewasa. Dengan luka masing-masing. Dipertemukan bukan untuk saling menyembuhkan sepenuhnya. Tapi untuk saling menemani. Aku menyeka air mata. Kalau tadi kamu gak datang. Aku tidak sanggup melanjutkan. Raga langsung berdiri. Berjongkok di depanku. Menatap mataku sejajar. Saya janji, selama saya masih bernapas, saya gak akan biarin apapun nyentuh ibu. Nada suaranya pelan. Tapi tegas.
Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terlalu berat untuk ditolak. Aku mengangguk. Raga berdiri lagi. Tidur ya? Saya tunggu di luar kamar. Aku terkejut. Kamu gak pulang? Ia menggeleng. Saya jaga. Aku ingin menolak, tapi suaraku tidak keluar. Aku tahu aku butuh itu. Butuh seseorang berjaga saat aku memejamkan mata. Aku masuk kamar. Berbaring. Menarik selimut sampai ke dada. Lampu kupadamkan. Dalam gelap, aku mendengar langkah Raga di ruang tamu. Sesekali suara kursi digeser. Sesekali batuk kecil. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur dengan rasa aman. Aku bermimpi. Tentang hujan. Tentang bengkel. Tentang seseorang berdiri di depanku, menahan angin. Saat aku terbangun, subuh sudah datang. Cahaya pagi menyelinap lewat celah gorden. Aku keluar kamar pelan. Raga tertidur di kursi. Tubuhnya miring. Tangannya masih memegang ponsel. Matanya cekung. Aku berdiri memandanginya. Lelaki ini tidak datang membawa bunga. Tidak datang dengan janji. Ia datang membawa keberanian. Aku menutup mulut agar tidak menangis lagi. Aku mengambil selimut. Menutupkannya ke tubuhnya. Dan dalam hati aku berkata, "Ya Allah, kalau dia adalah ujian, kuatkan aku. Tapi kalau dia adalah jawaban doa, tolong ajari aku untuk tidak lari." Karena ternyata, cinta tidak selalu datang dalam bentuk romantis. Kadang ia datang sebagai penjaga. Diam. Setia. Tanpa banyak suara. Dan saat aku menutupkan selimut ke tubuhnya yang tertidur lelah itu, dadaku terasa hangat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Aku berdiri lama di sana. Memandang wajahnya. Bukan wajah pahlawan. Bukan wajah lelaki sempurna. Hanya wajah seorang manusia yang memilih tinggal ketika ia bisa pergi. Aku kembali ke dapur. Merebus air. Menggoreng telur. Memotong roti. Sarapan paling sederhana yang pernah terasa paling bermakna. Saat Raga terbangun, ia terlihat kaget. Seperti lupa di mana ia tertidur. Lalu matanya menemukan aku. Aku tersenyum kecil. Udah pagi. Ia mengangguk. Berdiri. Meraih jaketnya. Mau pulang dulu? Aku menggeleng. Makan dulu. Kami duduk berhadapan. Tanpa banyak bicara. Hanya bunyi sendok. Hanya helaan napas. Dan rasa syukur yang diam-diam tumbuh. Aku memperhatikan caranya makan. Pelan. Sederhana. Seperti hidupnya. Terima kasih sudah jaga semalam. Raga menatap meja. Saya cuma melakukan yang harus saya lakukan. Aku tahu. Baginya ini hal biasa. Tapi bagiku, ini luar biasa. Setelah ia pergi ke bengkel, aku duduk sendirian di ruang tamu. Cahaya matahari masuk perlahan. Aku memeluk bantal. Dan menangis. Bukan karena takut lagi. Tapi karena aku sadar sesuatu. Selama ini aku berdoa agar Allah menghilangkan sakitku. Menghapus kenangan buruk. Mengembalikan hidupku seperti dulu. Tapi ternyata, Allah tidak selalu bekerja seperti itu. Kadang Dia tidak menghapus luka. Kadang Dia tidak langsung menutup air mata. Kadang Dia tidak memperbaiki keadaan. Tapi Dia mengirim seseorang. Bukan untuk menyelamatkanmu sepenuhnya. Bukan untuk menyembuhkanmu seketika. Tapi untuk duduk di sampingmu.
untuk berjaga saat malam, untuk menggenggam tanganmu saat kamu hampir menyerah. Aku menunduk, mengusap wajah. Aku sadar, aku tidak dipertemukan dengan Raga untuk jatuh cinta begitu saja. Aku dipertemukan dengannya untuk belajar percaya lagi. Belajar membuka pintu. Belajar bahwa tidak semua lelaki datang untuk pergi. Dan tidak semua perhatian harus dibayar dengan luka. Aku berdiri. Mengambil sajadah. Aku sholat. Dengan tangis yang lama tertahan. Dalam sujudku aku berkata, "Ya Allah, kalau aku masih harus kuat sendiri, aku ikhlas. Tapi kalau Engkau sedang mengajariku berjalan berdua, tolong jaga hatiku agar tidak sombong. Karena aku tahu, aku perempuan dengan masa lalu. Raga lelaki dengan luka. Kami bukan dua insan sempurna. Kami hanya dua orang dewasa yang lelah, yang mencoba bertahan di dunia yang keras. Hari-hari berikutnya tidak tiba-tiba menjadi indah. Masalah masih ada. Bengkel tetap ramai. Anakku tetap butuh biaya. Aku tetap bekerja keras. Raga tetap pulang larut. Tapi sekarang, ada pesan singkat sebelum tidur. Ada air minum yang selalu muncul di mejaku. Ada motor yang diparkir lebih dekat ke rumah. Ada seseorang yang berdiri setengah langkah di belakangku. Dan itu cukup. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang kata, "Aku sayang kamu." Kadang cinta itu berbentuk kehadiran. Berbentuk diam. Berbentuk kesiapan menjaga tanpa diminta. Aku juga belajar. Jangan meremehkan pertolongan Allah. Karena Dia bisa mengirimnya lewat siapa saja. Lewat montir bengkel. Lewat lelaki sederhana. Lewat seseorang yang datang tanpa aba-aba. Jika kamu yang sedang menonton ini, sedang lelah, sedang sendiri, sedang merasa hidup terlalu berat, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah salah waktu. Dia tahu kapan kamu harus kuat sendiri. Dan kapan kamu perlu ditemani. Mungkin saat ini kamu masih menangis. Masih kecewa. Masih memeluk sepi. Tapi percayalah. Bisa jadi di suatu tempat, ada seseorang yang sedang disiapkan untukmu. Bukan untuk menyempurnakan hidupmu. Tapi untuk berjalan bersamamu melewati luka. Karena kadang, Allah tidak langsung menghapus sakitmu. Tapi Dia mengirim seseorang untuk memastikan kamu tidak menjalaninya sendirian. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tulis ceritamu di kolom komentar, dan subscribe channel Cerita Pendalaman, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mempertemukanmu dengan orang-orang baik. Aku Kartika. Dan inilah ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.